Choi-yong bingung dengan pilihan yang dia hadapi, menyelamatkan raja atau menyelamatkan Unsu. Pada saat yang sama, Unsu terjatuh karena racun, sedangkan Raja Gongmin diantar melewati istana oleh para Wudalji. Deok-hong yang juga menghadapi dilema hidup dan mati di hadapan Choi-yong akhirnya mengeluarkan obat penawar. Raja yang memutuskan untuk keluar dari istana justru memikirkan ratu. Padahal yang terjadi posisi mereka juga tidak aman. Para Wudalji kemudian meyakinkannya bahwa ratu baik-baik saja. Di sisi lain, Choi-yong tiba-tiba muncul untuk menjadi penyelamat ratu. Sementara itu, para menteri merasa bingung, mereka dikurung dalam satu ruangan. Begitu Deok-hong muncul menemui mereka, ia justru bertanya di mana kaisar. Para menteri tidak bisa menjawab. Dalam situasi seperti ini, Deok-hong tiba-tiba menobatkan diri jika dia akan menggantikan raja untuk sementara. Setelah siuman, Unsu melihat Choi-yong sedang memberikan pengarahan kepada para Wudalji. Unsu enggan beristirahat dan lebih memilih mengobati orang-orang yang terluka. Choi-yong menerima kabar jika pasukan Kichol mengepung istana. Sementara itu, Kichol menemui Deok-hong untuk mengkonfirmasi apakah dia yang telah mencuri relik miliknya. Unsu memberitahu Choi-yong jika buku catatan itu halaman terakhirnya masih ada. Jika di halaman awal itu kapan ia harus kembali. Sedangkan lembaran yang hilang sisanya akan menunjukkan caranya agar ia bisa kembali. Deok-hong memang mencuri relik milik Kichol sekaligus lembaran sisanya. Namun ketika akan mengeluarkannya dari kotak, tiba-tiba ia dipanggil oleh para menteri. Ternyata Kichol membawa surat perintah dari raja yang telah distempel, bahwa untuk sementara Deok-hong yang akan menempati posisinya. Para menteri sempat tidak percaya, namun mereka tidak bisa berbuat apapun. Sementara itu, Emja dan Hua Suin sedang mendeteksi keberadaan raja. Melihat itu, Deman kemudian mengalihkan perhatian. Choi-yong menemui raja di persembunyiannya, memastikan agar dia aman. Jang Bin memberitahu Choi-yong jika obat penawar yang ia berikan justru membuat Unsu semakin kesakitan. Mendengar itu, Choi-yong menyadari jika obat penawar itu ternyata palsu. Unsu memohon kepada Choi-yong agar diantar ke rumah Kichol. Permintaannya itu tentu saja ditolak karena di sana sangat berbahaya. Tapi Unsu akhirnya bisa meyakinkan karena ada sesuatu yang penting yang ingin ia bicarakan. Unsu meminta kepada Kichol lembaran terakhir buku catatan. Choi-yong mengungkapkan jika Unsu nyawanya dalam bahaya. Mendengar itu Kichol kaget. Ia pun memberitahukan jika lembaran terakhir buku catatan dicuri oleh Deok-hong. Raja mengetahui tempat persembunyian ratu, kemudian mengunjunginya. Di sana ternyata ratu sangat bahagia. Dari situ raja merasa bersalah mengurung ratu di istana. Kichol, Choi-yong dan Unsu mendatangi Deok-hong. Tapi di situ Kichol memberikan isyarat mata dan sepertinya mereka bersandiwara. Sementara Choi-yong mendesak Deok-hong untuk memberikan obat penawar yang asli. Paman raja itu mengaku bersedia asalkan ia bertemu empat mata dengan Unsu sendiri. Ternyata obat penawar yang selama ini dikasihkan adalah racun yang sama yang bereaksi selama 3 hari. Deok-hong memiliki obat penawar yang asli. Hanya saja ia ingin adanya negosiasi, bahwa Unsu harus menikah dengannya. Tujuannya untuk mendapatkan Kichol. Unsu merasa tidak keberatan, namun asalkan ia berjanji untuk tidak membunuh Choi-yong. Diperlihatkan jika Kichol dan Deok-hong masih bekerja sama. Beberapa menteri menyamar sebagai orang biasa untuk memastikan apakah raja mereka telah mati atau tidak. Namun setelah mengetahui kenyataannya, para menteri baru sadar jika memang terjadi pemberontakan di istana. Ia melihat raja sedang berbaur dengan rakyatnya. Beberapa menteri kemudian berdiskusi dengan Choi-yong apa langkah mereka selanjutnya. Choi-yong menyarankan agar raja tetap di persembunyian, sedangkan para menteri diminta mengawasi apa yang terjadi di istana. Unsu senang mendapatkan halaman terakhir buku catatan. Tapi setelah ia lihat-lihat, ternyata tulisannya luntur. Jelas itu membuatnya sangat kecewa. Bagaimana tulisan luntur seperti ini ia bisa mengartikan? Unsu mengungkapkan keputusasaannya kepada Jang Bin, bahwa kemungkinan ia tidak bisa kembali. Ketika sedang tidur, Unsu bermimpi buruk. Ia pun tiba-tiba teringat dengan keselamatan Choi-yong. Seketika itu juga Unsu memutuskan untuk menemui Deok-hong.
Di sana Unsu mengeluarkan statement jika Dukhong tidak akan pernah menjadi kaisar. Di belakang, diam-diam, Dukhong mengingkari kesepakatan. Ia mengerahkan pasukan untuk membunuh Chaiyong. Ketika Chaiyong dan para menteri berada dalam satu ruangan, pintunya ditutup dari luar. Setelah itu bubuk-bubuk misiu disebar. Dukhong mengatakan kepada Unsu jika hanya surat ini yang bisa menghentikan semuanya. Unsu tidak punya pilihan hingga setuju menikah dengan Dukhong. Dan di waktu yang sama, pasukan Dukhong ditarik. Maka dari itu, Chaiyong dan para menteri selamat. Unsu memberitahu Jang Bin jika ia memutuskan untuk menikah dengan Dukhong. Di sisi lain, Chaiyong membantu para menteri bertemu dengan raja. Dayang Choi memberitahu Chaiyong jika istana dikepung oleh pasukan Kicol, sedangkan pasukan kerajaan dikendalikan oleh Dukhong. Jadi intinya mereka belum tahu bagaimana untuk kembali ke istana mengembalikan raja. Stempel kerajaan yang baru sudah jadi. Perintah pertama yang dikeluarkan raja adalah mengampuni Chaiyong, dengan alasan ia telah menyelamatkan ratu dan yang lainnya. Bahkan pangkatnya dinaikkan menjadi Hogun. Diam-diam utusan Jang Bin membawakan surat untuk ratu, yang intinya Unsu mengumumkan jika ia akan menikah dengan Dukhong. Dayang Choi sebenarnya tidak mau memberitahu, tapi Chaiyong memaksa. Mengetahui hal itu tentu saja Chaiyong marah. Unsu dikirimi pakaian oleh Dukhong karena akan diajak makan malam. Sebelum berangkat, Unsu berpamitan dengan Jang Bin. Di sepanjang perjalanan, Unsu selalu teringat dengan Chaiyong. Unsu berusaha menguatkan hatinya asalkan pria yang ia cintai itu selamat. Sesampainya di sana, Unsu kembali mengingatkan Dukhong untuk tidak pernah membunuh Chaiyong. Sementara itu, Jang Bin menyuruh Chaiyong untuk duduk biar ia menjelaskan. Tapi pemuda itu tidak mau menghiraukan. Dukhong meminta syarat kepada Unsu bahwa ia akan memberikan halaman terakhir buku catatan setelah malam pertama. Chaiyong mengalahkan para pengawal Dukhong, lalu mengajak Unsu pulang, namun ia tidak bersedia. Unsu akhirnya membohongi Chaiyong jika ia sangat membutuhkan halaman terakhir buku catatan, jika dalamnya berisi informasi yang berbahaya. Chaiyong kemudian memeluk Unsu. Bagaimanapun juga ia tidak mau merelakan wanita yang ia cintai menikah dengan pria lain. Halaman terakhir buku catatan dibakar oleh Dukhong. Pria ini tampak pendiam namun ia sangat licik. Chaiyong melapor kepada raja jika posisinya sudah digantikan oleh Dukhong. Bahkan sebentar lagi pamannya itu akan menikah dengan Unsu. Mendengar hal itu, raja menyadari jika situasinya tidak seperti yang ia pikirkan. Dayang Choi menyelinap menemui Unsu, menawarkan beberapa cara agar pernikahan ini tidak terjadi. Chaiyong ditugasi raja menemui Dukhong, memberitahukan jika dirinya masih hidup dan akan kembali ke singgasana. Kicol merasa bingung dengan cara Dukhong. Namun apapun itu, ia hanya ingin Unsu jatuh ke tangannya. Dukhong kemudian memintanya untuk tenang. Ia menjamin jika Unsu akan ia dapatkan setelah ia menjadi raja. Sementara itu, Emja dan Hua Suin menemukan persembunyian raja. Namun begitu mereka memeriksa ternyata sudah kosong. Emja akhirnya membujuk Hua Suin untuk mereka pergi saja. Dengan maksud mereka akan menyiapkan kekuatan yang lebih besar untuk menyerang. Unsu diam-diam masuk ke perpustakaan untuk mencari halaman terakhir buku catatan. Chaiyong yang dari tadi memperhatikan kemudian menghampirinya. Menasihati, bisa jadi catatan terakhir itu memang tidak ada. Pasukan kerajaan yang ditugaskan Dukhong menemui Chaiyong. Mereka akhirnya dijelaskan mengenai posisi raja saat ini. Dengan stempel raja yang asli, seharusnya mereka tunduk. Dukhong menjelaskan kepada Kicol jika pernikahannya hanyalah akal-akalannya saja. Jadi menurutnya tidak perlu mewah. Chaiyong mengatakan kepada Dayang Choi jika ia tidak bisa melepaskan Unsu. Diam-diam, Unsu menemukan sebuah fakta bahwa Dukhong bekerja sama dengan Kicol. Unsu akhirnya memberikan syarat agar mereka tetap menikah, bahwa dia membujuk Kicol untuk tidak membunuh Chaiyong. Di sisi lain, Suribang ditugaskan untuk membuka jalan agar raja bisa pergi. Unsu bingung, pernikahan dipercepat dan hanya digelar sangat sederhana. Dayang Choi tidak bisa berbuat apa-apa selain menghadirkan mempelai wanita. Tiba-tiba muncul Chaiyong. Kicol mencoba menghentikannya dengan tenaga dalam.
Tapi Choi-yong tetap bisa berhasil masuk dan kemudian mencium Unsu. Melihat itu, jelas Duk-hung merasa terhina. Choi-yong mengatakan setelah kejadian ini apakah Duk-hung masih ingin menikah. Semua diminta melihat dan mendengar jika Choi-yong dan Unsu saling mencintai. Di sisi lain, Emja dan Hwa Su-in kembali menyerang persembunyian raja, tapi di luar dugaan sama sekali kosong. Diperlihatkan jika raja dan ratu dibawa ke pegunungan oleh para Wudalji. Sementara itu, Choi-yong harus menerima hukuman di penjara karena telah mengacaukan pernikahan. Tapi ia bisa memerintah prajurit kerajaan bahwa raja dan ratu sedang melarikan diri. Untuk itu para pasukan diminta untuk membantu. Para Wudalji mengeluh kepada raja jika jumlah mereka hanya sedikit. Demi keamanan, raja dan ratu diminta berjalan duluan. Kichol meminta Duk-hung untuk menemui Unsu, karena mereka tidak tahu kapan lorong waktu akan terbuka. Duk-hung memarahi Unsu karena ia telah mengacaukan seluruh rencananya menguasai Goryeo. Tapi dengan cepat Unsu berbalik dan menyodorkan pisau. Saat Unsu lengah, Duk-hung menusukkan sesuatu di tangannya dan ternyata itu adalah racun yang lain. Dengan bantuan bibinya, Choi-yong pergi menangkap kontingen pengawal kerajaan yang tidak berada di pihak mereka. Sementara itu, Emja dan Hwa Su-in hanya mendapatkan kereta kosong. Jusok dan para Wudalji menyerang namun mereka tidak cukup kuat untuk menahan. Hingga akhirnya mereka semua dibantai. Raja dan Ratu tiba di persembunyian yang baru. Ia begitu mengkhawatirkan Jusok, sebab dia yang akan menyampaikan pesan kepada Choi-yong. Lagi pula jika terjadi sesuatu pada mereka, Raja akan merasa malu kepada Choi-yong. Jung-sok mengatakan jika perintahnya adalah membawa raja dan ratu ke istana. Sementara Choi-yong membersihkan rumah dan mempersiapkan kedatangan mereka. Itulah rencana rahasia. Emja dan Hwa Su-in kembali kena prank. Raja dan ratu telah pergi dari persembunyian. Mereka berganti atribut dan sedang menuju istana. Di perjalanan, mereka bertemu dengan pengawal kerajaan yang masih setia. Mereka mengaku jika diutus Choi-yong untuk mengawal raja. Sedangkan Choi-yong pergi untuk menyelamatkan Unsu. Setelah itu, Choi-yong melanjutkan tugasnya untuk mengawal raja. Kichol kecewa anak buahnya tidak berhasil membunuh raja. Tapi anehnya kali ini ia tidak marah karena prioritasnya adalah Unsu. Duk-hung bergegas menyembunyikan artefak Hwata di bawah papan lantai dan bersiap untuk kabur. Tapi setelah itu, Choi-yong menghadangnya. Raja dan rombongannya tiba di istana dengan selamat. Raja langsung meminta maaf kepada Choi-yong jika 24 Wudalji semua tewas. Sebagai pimpinan, Choi-yong sangat sedih namun ia tidak mungkin menangis. Unsu meminta Jang Bin untuk merahasiakan jika tangannya terkena racun, sebab ia tidak ingin Choi-yong khawatir. Raja meminta Choi-yong untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri. Para Wudalji merelakan nyawanya untuk membelanya. Jadi menurutnya mereka adalah pahlawan dan patut dihargai. Unsu membuat kalender untuk dirinya sendiri, namun ia melewati hari libur. Ia pun tersenyum ketika Choi-yong menghampirinya. Unsu kemudian mengajari Choi-yong huruf Hangul yang berisi kata-kata peringatan. Choi-yong tersenyum dan berjanji akan memastikan Unsu tetap aman. Kichol marah dan menyerbu penjara. Duk-hung memberitahu bahwa utusan dari Yuan akan berada di sini dalam beberapa hari untuk memberikan apa yang diinginkannya. Selama ini, Duk-hung hanya berpura-pura bodoh di hadapan Kichol. Ratu menebak jika Goryeo akan berperang dengan Yuan. Ia kemudian pergi menemui Raja untuk mendiskusikan hal ini. Raja mengingatkan Ratu jika sekarang Goryeo adalah negaranya. Keesokan harinya, Raja mengumpulkan para penasehat dan menyajikan catatan Kichol yang menyedot uang negara untuk keperluan pribadi. Dalam perjalanan kembali ke istana, bahkan mereka diserang oleh anak buah Kichol. Mendengar tuduhan itu, Kichol berpura-pura terkejut. Ia mengatakan jika akan menyelidiki ini dan akan menghukum orang yang harus bertanggung jawab. Unsu mencoba mencari pesan rahasia pada halaman terakhir buku catatan, namun ia tidak melihatnya. Choi-yong melihat luka di tangan kekasihnya itu. Unsu beralasan jika ia sedang melakukan eksperimen penawar racun. Choi-yong tidak percaya, ia yakin ini perbuatan Duk-hung.
Unsu meminta Choi-yong untuk berjanji kepadanya bahwa setelah nanti ia kembali, maka ia harus melupakannya. Anak-anak Suribang melakukan pengintaian terhadap kedatangan orang misterius dari Yuan. Kichol memerintahkan Emja untuk membebaskan Dukhong dari penjara dan membawanya ke sini hidup-hidup. Dukhong sendiri sedang dipanggil raja untuk diinterogasi. Choi-yong datang dan mengatakan jika Unsu telah diracun. Jadi ia meminta agar tidak melepaskan Dukhong. Raja mengaku jika memiliki alasannya sendiri dan membiarkan Dukhong pergi. Di luar, Emja dan Hwa Suin menculik Dukhong untuk membawanya kepada Kichol. Raja memberitahu Choi-yong jika utusan kerajaan sedang menuju ke sini membawa pencalonan Kaisar Yuan untuk Dukhong yang akan menjadi raja. Surat misterius diterima Unsu. Choi-yong mengatakan agar mereka melarikan diri karena utusan dari Yuan menginginkannya. Nah, itu dia untuk episode kali ini. Jangan lupa tonton kelanjutannya hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.